Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Sinayah dengan NIM B1B1211039. Saya dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baik, pada video kali ini saya akan menampilkan materi mengenai dari pembahasan mata kuliah sistem perpajakan dengan tema sistem perpajakan yang dipungut oleh pemerintah provinsi. Nah, mata kuliah ini diempu oleh Bapak Alfa Beriansa SIPMIP. Untuk mengetahui materi ini lebih lanjut, mari simak video berikut. Yang pertama ada pajak daerah provinsi. Mari mengenal pajak provinsi ini. Apa sih itu pajak daerah provinsi? Nah, pajak daerah provinsi ini merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah provinsi di Indonesia terhadap objek atau kegiatan yang berada di wilayah provinsi tersebut. Pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, pelayanan publik, serta kegiatan lainnya di tingkat provinsi. Beberapa undang-undang pajak daerah yang pernah diberlakukan semenjak masa Orde Baru adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 tahun 1997. Nah, kemudian diubah lagi ke dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, yaitu Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia ini dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tersebut. Nah, terakhir diubah lagi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, setelah itu mengalami beberapa kali perubahan, maka direvisi untuk terakhir kalinya yaitu pada tahun 2009 pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, yaitu merupakan pajak daerah tentang pajak daerah provinsi yang kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Nah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 ini merupakan undang-undang perubahan yang terbaru atau terakhir kalinya. Selanjutnya yaitu mengetahui jenis-jenis pajak yang dipungut dari pemerintah provinsi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, nah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi ini terdiri dari yang pertama ada pajak kendaraan bermotor, yang kedua ada pajak balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat ada pajak air permukaan, yang kelima ada pajak rokok, yang keenam ada pajak alat berat, dan yang ketujuh ada option pajak mineral bukan logam dan buatan. Nah, mengenal satu-satu dari pemungutan pajak ini. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak kendaraan bermotor ini merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Nah, ini dia. Yang pertama ini ada pajak kendaraan bermotor. Nah, apa sih itu pajak kendaraan bermotor? Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Nah, objek pajak dari kendaraan bermotor ini adalah kepemilikan atau penguasaan dari kendaraan bermotor tersebut. Subjek dari pajak kendaraan bermotor ini adalah orang atau pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai dari kendaraan bermotor tersebut. Yang kedua ada pajak balik nama kendaraan bermotor, yaitu BBNKB ini merupakan pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, dan lain sebagainya. Nah, objek pajak dari BBNKB ini merupakan kendaraan bermotor termasuk beroda seperti gandengannya. Nah, subjek dari BBNKB ini yaitu ada pribadi, badan, pemerintahan, TNI, dan Polri yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Selanjutnya yang ketiga ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, apa sih itu pajak kendaraan bermotor?
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini merupakan pajak atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan alat berat. Objek pajak dari bahan bakar kendaraan bermotor ini adalah bensin atau berupa premium, pertamax, premix, solar, dan sejenisnya. Tarif pajak pada bahan bakar kendaraan bermotor ini yaitu sebesar 5% dikali nilai jual setelah PPN atau pajak pertambahan nilai. Yang keempat yaitu ada pajak air permukaan atau PAP. Nah, pajak air permukaan ini merupakan pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Objek pajak dari air permukaan ini adalah pengambilan atau pemanfaatan dari air permukaan tersebut. Nah, selanjutnya bagi hasil pajak air permukaan ini yaitu untuk provinsi sebesar 50%, untuk kabupaten atau kota sebesar 50%. Dasar dari pengenaan pajak air permukaan ini yaitu nilai perolehan air yang dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut. Nah, yang pertama ada jenis sumber air permukaan, yang kedua ada lokasi sumber air permukaan, yang ketiga ada tujuan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, yang keempat ada volume air permukaan yang diambil atau dimanfaatkan, yang keenam ada kualitas air permukaan, yang ketujuh ada luas areal tempat pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, yang kedelapan ada musim pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, dan yang kesembilan ada tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan dari air permukaan tersebut. Selanjutnya yang kelima ada pajak rokok. Nah, pajak rokok ini merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah daerah yang berwenang bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Objek pajak dari rokok ini adalah pengonsumsi rokok. Rokok sebagaimana dimaksud meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Nah, subjek pajak rokok ini adalah konsumen pajak. Tarif pajak rokok ini dapat ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Besaran pokok dari pajak rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar. Nah, selanjutnya dari realisasi penerimaan pajak rokok ini dibagi hasilkan dengan proporsi 30% bagian pemerintah daerah dan 70% dari bagian pemerintah kabupaten atau kota. Provinsi bagi hasil pajak rokok ke kabupaten dilaksanakan berdasarkan rasio jumlah penduduk kabupaten atau kota tersebut terhadap jumlah di daerah tersebut. Yang keenam ada pajak alat berat. Nah, pajak alat berat ini merupakan pajak atas kepemilikan atau penguasaan dari alat berat. Objek dari PAB ini adalah kepemilikan atau penguasaan dari alat berat tersebut. Alat berat yang dimiliki objek dari alat berat ini merupakan yang pertama ada alat berat yang dikuasai pemerintah daerah, dan tentara nasional Indonesia atau kepolisian RI. Yang kedua ada alat berat yang dimiliki atau dikuasai kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Dan yang ketiga ada kepemilikan atau penguasaan alat berat lainnya yang diatur dalam perda. Nah, ketiga ini merupakan pengecualian dari dikenakan pajak alat berat tersebut. Selanjutnya, subjek dari pajak alat berat adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai alat berat tersebut. Dasar dari pengenaan alat berat ini adalah dari nilai jual alat berat tersebut. Nilai jual ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum. Nah, tarif PAB ini ditetapkan paling tinggi sebesar 0,2%. Tarif PAB ini ditetapkan dengan perda. Nah, besaran pokok PAB yang tertuang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan PAB dengan tarif PAB. Nah, selanjutnya ini ada realisasi pendapatan pajak daerah Provinsi Jambi tahun 2019 sampai 2022, yaitu yang pertama ada
pendapatan pajak daerah pada tahun 2019 bisa kita lihat di sini dari 2019, 2020, 2021 sebesar 1.345.100.000 pada realisasi pendapatan asli daerah ini terdapat pendapatan pajak daerah dari 2019 sampai 2021. Ada pajak kendaraan bermotor, ada pajak bea balik nama kendaraan bermotor, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ada pajak air permukaan, serta pajak rokok. Nah, uh, dari kelima pendapatan pajak ini, yang paling kecil yaitu pada pajak air permukaan, dan yang paling besar pada pajak kendaraan bermotor. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari saya mengenai pembahasan pajak daerah provinsi. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.